Selamat maghrib, Cuk. Yo, record ke. Oke, oke, oke. Yes. Si Ro Baik, Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Jogja Holy Transport akan mempresentasikan analisis SWOT dari kelompok kami. Pertama-tama, anggota kelompoknya adalah saya, Muhammad Naufal Muana Abrari, lalu ada Raka Kusuma Wardana dengan NIM 21.113896, lalu ada Muhammad Ilham Fauzi dengan NIM 4118, dan yang terakhir ada M. Habib Mustafa Ansori dengan NIM 21.113911. Lalu objek penelitiannya adalah Jogja Holy Transport, didirikan oleh Mas Andre, mengusung konsep rental memudahkan rental mobil serta jasa tour dan travel untuk memudahkan pilihan para konsumen sambil terus mencari inovasi terbaru untuk bersaing di pasar persewaan. Selanjutnya adalah latar belakang. Jogja Holy Transport adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi dan penyewaan mobil di Yogyakarta. Didirikan dengan visi menjadi penyedia layanan transportasi terdepan yang dikenal dengan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Misi perusahaan adalah menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, serta berkontribusi pada pengembangan pariwisata yang lokal. Tujuan utama dari tugas ini adalah merumuskan dan mengimplementasikan strategi efektif untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas Jogja Holy Transport melalui analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal. Sedangkan metodenya adalah analisis SWOT mencakup matriks IE, EVAS, dan IVAS. Strategi yang disusun diharapkan efektif, jangka pendek, dan berkelanjutan, memungkinkan Jogja Holy Transport berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar dinamis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Habib Mustafa, silakan. Baik, di sini saya Mustafa Ansori akan menjelaskan analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal terdapat 6 nomor. Yang nomor pertama adalah layanan. Indikatornya adalah ragam layanan. Kondisi saat ini menyediakan berbagai layanan seperti penyewaan mobil, paket wisata, dan layanan antar jemput bandara. Yang kedua ada kualitas layanan. Optimasi layanan pelayanan. Layanan pelanggan yang responsif dan profesional, serta pemeliharaan kendaraan yang ketat. Yang ketiga ada lokasi, aksesibilitas dan visibilitas. Lokasi strategis yang mudah diakses oleh wisatawan. Selanjutnya, Mas. Yang keempat ada teknologi. Penggunaan teknologi dalam operasional. Sistem pemasaran online dan aplikasi mobile yang mudah digunakan. Yang kelima ada fasilitas. Aneka fasilitas menyediakan kendaraan yang nyaman dan terawat. Yang keenam adalah keuangan. Aksesibilitas dan visibility, pengelolaan keuangan masih membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Raka Kusuma. Baik, terima kasih Mas Habib. Untuk analisis lingkungan eksternal, yaitu nomor satu variabelnya pesaing, indikatornya yaitu banyaknya persaingan. Untuk kondisi saat ini, banyaknya pesaing atau penyedia layanan transportasi lainnya di sekitar Jogja Holy Transport. Itu menjadi kelemahan dari faktor eksternal. Lalu yang kedua yaitu pelanggan. Untuk indikatornya adalah loyalitas pelanggan itu tersebut itu sendiri. Kondisi saat ini adalah pelanggan cenderung wisatawan domestik dan internasional yang lebih suka menggunakan layanan yang nyaman dan terjangkau. Itu menjadi indikator kekuatan. Lalu yang ketiga adalah demografi. Untuk indikatornya adalah perubahan demografi tersebut. Kondisi untuk saat ini yaitu pertumbuhan populasi wisatawan yang ingin menjelajahi Jogja dengan nyaman dan lebih berkesan. Itu menjadi faktor kekuatan. Untuk selanjutnya,
yaitu variabel hukum. Untuk indikatornya yaitu peraturan terkait bisnis transportasi. Untuk kondisi saat ini adalah adanya regulasi ketat terkait keselamatan dan operasional kendaraan yang menjadikan itu adalah faktor kelemahan atau eksternal. Yang kelima adalah variabel sosial, yaitu tren sosial dan kebiasaan masyarakat. Untuk kondisi saat ini adalah masyarakat semakin suka menggunakan layanan transportasi yang lebih efisien dan praktis. Untuk itu adalah faktor kekuatan. Untuk nomor 6 yaitu ekonomi. Sebentar, Mas. Ekonomi. Ya, untuk ekonomi yaitu indikatornya ekonomi kondisi ekonomi lokal ya. Untuk perekonomian saat ini sedang tumbuh dengan peningkatan daya beli masyarakat yang lebih baik, yaitu menjadi faktor kekuatan. Untuk analisis SWOT, kategori internal dan eksternal, kekuatan menjadi S dan kelemahan menjadi W. Satu, menyediakan berbagai layanan seperti penyewaan mobil, paket wisata, dan layanan antar jemput bandara. Yang kedua yaitu layanan pelanggan yang responsif dan profesional saat pemeliharaan kendaraan yang ketat, serta pemeliharaan kendaraan yang tepat, yang ketat. Untuk kekuatan ketiga yaitu lokasi strategis yang mudah diakses oleh para wisatawan. Yang keempat yaitu sistem pemesanan online dan aplikasi mobile yang mudah digunakan oleh pelanggan. Nomor 5 yaitu menyediakan kendaraan yang nyaman dan terawat. Untuk kelemahannya atau W1 yaitu pengelolaan keuangan masih menggunakan sistem manual sehingga tidak termanajemen dengan baik. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilham Fauzi. Mas Ya, Ilham, silakan. next. Nah, selanjutnya yaitu kategori internal dan eksternal. Peluangnya yaitu peluang pertama pelanggan cenderung wisatawan domestik dan internasional yang lebih suka menggunakan layanan yang nyaman dan terjangkau. Yang kedua yaitu pertumbuhan populasi wisatawan yang ingin menjelajahi yang keempat yaitu perekonomian sedang tumbuh dengan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk ancaman pertama yaitu banyaknya pesaing atau penyedia layanan transportasi lainnya di sekitar lokasi transport. Yang kedua yaitu ada regulasi ketat terkait keselamatan dan operasional kendaraan. Selanjutnya. Selanjutnya pengembangan strategi. Untuk kategori jangka pendek 1 tahun. Strategi yang pertama yaitu menyediakan layanan khusus untuk wisatawan seperti paket wisata eksklusif. Yang kedua yaitu menonjolkan lokasi yang strategis dalam promosi pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan wisatawan. Yang ketiga yaitu menyediakan tempat yang nyaman dan estetik yang menarik bagi wisatawan untuk bersantai dan menikmati perjalanan. Strategi WO yaitu yang pertama mengimplementasikan software akuntansi yang mudah digunakan untuk meningkatkan efisiensi manajemen keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan pelatihan karyawan dalam manajemen keuangan untuk memastikan pencatatan yang akurat. Selanjutnya yaitu strategi ST yaitu yang pertama menonjolkan keunggulan lokasi dan fasilitas dalam promosi untuk membedakan diri dari pesaing. Yang kedua yaitu menggunakan media sosial untuk promosi dan mengundang influencer lokal untuk meningkatkan exposure. Yang ketiga yaitu memberikan layanan gratis atau diskon bagi pelanggan yang memberikan ulasan positif terkait kebersihan dan pelayanan. Selanjutnya yaitu strategi WT.
Untuk yang pertama yaitu menggunakan software pelaporan keuangan yang dapat memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan berkala dan mengadopsi praktik terbaik dari industri untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya akan saya bacakan, yaitu adalah masih di pengembangan strategi namun jangka menengah, yaitu 1-3 tahun. Saya akan membacakan beberapa poinnya saja. Yang pertama adalah strategi SO, ada mengevaluasi respon pasar terhadap layanan baru dan mengembangkan varian layanan lebih lanjut. Lalu untuk strategi WO-nya adalah memilih dan menginstal software akuntansi yang sesuai untuk lebih memperbaiki keuangan pada Jogja Holy Transport. Lalu untuk strategi ST, ada membuat konten promosi yang menyoroti keunggulan lokasi dan fasilitas. Lalu yang terakhir adalah strategi WT, ada memilih dan mengimplementasikan software pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah untuk jangka menengah 3 tahun akan dibacakan oleh Mas Habib Mustafa. Silakan. Baik, terima kasih Mas Noval. Mohon maaf ada suara yang mungkin mengganggu, suara azan. Saya akan melanjutkan pengembangan strategi jangka menengah 3 tahun ke depan. Strategi SO. Yang pertama, menjadikan layanan populer sebagai layanan tetap dan terus berinovasi dengan layanan baru berdasarkan tren terbaru. Yang kedua, ada mengadakan acara dan event atau promosi tiap hari khusus di lokasi untuk menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, ada mengadakan survei kepuasan pelanggan dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback. Selanjutnya ada strategi WO. Yang pertama adalah mengevaluasi dan meningkatkan sistem akuntansi secara berkala. Yang kedua, mengembangkan program pelatihan berkelanjutan dan mentoring untuk karyawan. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama yang pertama yaitu menetapkan promosi berkelanjutan dan terus memperbaiki strategi berdasarkan umpan balik pelanggan. Yang kedua ada membentuk komunitas online yang kuat dan terus melibatkan influencer dalam strategi permasalahan. Yang ketiga, mengintegrasikan program insentif ke dalam strategi layanan pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya ada strategi WT. Yang pertama melakukan pembaruan software secara berkala dan memastikan sistem tetap relevan dan efektif. Yang kedua ada mengadopsi praktik terbaik dari industri dan mengintegrasikan ke dalam budaya kerja. Baik, untuk selanjutnya ada IFAS. Di sini akan dibacakan oleh Mas Raka. Silakan Mas Raka. Baik, terima kasih. Untuk IFAS sendiri, yaitu kategori strength atau kekuatan variabel indikator, yaitu untuk ragam layanan bobot 15%. Untuk ratingnya adalah 3, nilainya 0,45. Untuk selanjutnya itu optimalisasi pelayanan bobot 25%, rating 4, dan nilainya 1. Untuk selanjutnya yaitu aksibilitas dan visibility. Bobotnya yaitu 15%, ratingnya 3, dan nilainya 0,45. Lalu penggunaan teknologi dalam operasional, bobot 10%, dan rating 3%, nilainya 0,30. Untuk selanjutnya yaitu aneka hiburan, yaitu 20%, bobotnya ratingnya 4, nilainya 0,80. Untuk subtotalnya bobot sendiri 85%, ratingnya 20, dan nilainya 3. Oke, selanjutnya. Untuk keuangan dan pengelolaan keuangan bobot 15%, rating 1, dan nilai 0,15. Untuk subtotal 15, rating 1, dan nilai 15. Yaitu total keseluruhan adalah bobot 100%, rating 21, dan nilai 3,15. Dari metrik IFAS di atas diperoleh total skor untuk kekuatan dan 0,15 untuk kelemahan. Total skor IFAS yaitu 3 ditambah 0,15 yaitu 3,15. Dan selisih antara kekuatan dan kelemahan yaitu 2,85. Skor ini menunjukkan bahwa secara internal Jogja Holy Transport memiliki kekuatan yang cukup besar dibanding kelemahannya. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan untuk EVAS. Ini adalah
indikator strength atau kekuatan variabel dari EVAS tersebut, ditampilkan beberapa nilai dari EVAS ini. Saya akan langsung lanjut ke kesimpulan dari EVAS. Pada EVAS kesimpulan ini akan dibaca oleh Mas Ilham, silakan. Pada ini yaitu untuk peluang rating 1 dan nilainya 0,25. Untuk yang kedua yaitu hukum dan peraturan terkait bisnis makanan yaitu dengan bobot 15%, rating 2 dan nilainya 0,35. Untuk subtotalnya bobot 40%, rating 3 dan nilainya 0,5. Untuk totalnya 100%, ratingnya 21 dan nilainya 2,7. Dari matriks EVAS diperoleh total skor 2,2 untuk peluang dan 0,5 untuk ancaman. Total skor EVAS adalah 2,2 tambah 0,5 sama dengan 2,7. Dan selisih antara peluang dan ancaman yaitu 1,7. Skor ini menunjukkan bahwa secara eksternal Jogja Holy Transport memiliki peluang yang cukup besar dibandingkan ancamannya. Next. Baik, ini adalah untuk matriks IE akan dibacakan oleh Mas Habib. Silakan Mas Habib. Baik, terima kasih Mas Noval. Saya akan membacakan tentang matriks IE. Berdasarkan perhitungan IVAS, Jogja Holy Travel memiliki total skor 3 untuk kekuatan dan 0,15% untuk kelemahan. Skor kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan kelemahan selisih 2,85, menunjukkan bahwa secara internal, tour transport ini memiliki posisi yang cukup kuat. Lalu untuk perhitungan EVAS, diperoleh total skor 2,2 untuk peluang dan 0,5 untuk ancaman. Skor peluang yang lebih tinggi dari ancaman selisih 1,7 menunjukkan bahwa secara eksternal, Jogja Holy Transport memiliki peluang yang cukup besar untuk dimanfaatkan seperti tabel di samping. Selanjutnya, Mas. Kesimpulannya Selanjutnya adalah kesimpulan akan dibacakan oleh Mas Raka Kusuma. Silakan Mas Raka. Baik, terima kasih Mas Noval. Untuk kesimpulannya yaitu Jogja Holy Transport menghadapi ancaman yang berasal dari banyaknya pendatang baru yang masuk ke industri transportasi di Yogyakarta dengan konsep-konsep inovatif dan juga menarik. Untuk menghadapi ini, perusahaan perlu membranding layanan mereka secara unik dan juga memberikan promosi berkala guna meningkatkan layanan pelanggan. Untuk daya tawar pemasok juga menjadi tantangan karena keterbatasan jumlah pemasok yang berkualitas. Dan Jogja Holy Transport dapat mengatasi ini dengan membangun hubungan jangka panjang dan juga mencari pemasok alternatif. Pembeli memiliki banyak pilihan untuk layanan transportasi, sehingga perusahaan perlu menawarkan produk dan fasilitas unggul untuk mempertahankan pelanggan agar tetap menjadi kepercayaan pelanggan secara terus-menerus dan menyediakan. Selain itu, ancaman dari produk pengganti harus diatasi dengan memenuhi keinginan pelanggan secara terus-menerus dan menyediakan berbagai layanan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Untuk persaingan yang ketat dengan kompetitor sejenis dapat ditangani dengan memberikan layanan atau pelayanan kualitas dan juga beragam fasilitas untuk menarik dan mempertahankan pelanggan untuk kembali lagi ke Yogyakarta dan memilih Jogja Holy Transport untuk layanan transportasinya. Sepertinya itu saja. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya.